Prediksi Bisnis 2025. Mitra Bisnis, dalam edisi Prediksi Bisnis 2025 kali ini, kami hadirkan sektor fintech. Berikut Aris Setiadi, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Indonesia. Selama 2024 ini, industri fintech di Indonesia mencatatkan kinerja yang cukup positif gitu ya, meskipun banyak tantangan dari sisi global maupun domestik. Tapi kita bisa lihat dari beberapa indikator kinerja dari industri fintech gitu ya, mulai dari peer-to-peer lending. Kalau kita lihat year on year sampai dengan data terakhir Oktober itu masih tumbuh 29% data OJK gitu, dan penyalurannya outstanding pembiayaannya itu mencapai 75 triliun. Jadi kita lihat masih growth positif, bahkan double digit gitu ya. Bahkan dari sisi pembayaran digital, kalau kita lihat data transaksi gitu ya, QR payment Indonesia itu juga bahkan pertumbuhannya 186% year on year sampai dengan bulan November gitu. Jadi transaksinya juga sekarang sudah berjalan di 55 juta pengguna dan merchantnya ada 35 juta. Jadi kita lihat juga ini growth-nya bahkan di atas 100%. Kita lihat ini capaian yang sangat baik. Dan juga kalau kita lihat inovasi-inovasi baru masih bertumbuh gitu ya. OJK mencatat ada pertumbuhan peserta sandbox, regulatory sandbox, yang mana ini kan inovasi-inovasi baru gitu ya di industri teknologi sektor keuangan. Jadi kita lihat dari berbagai indikator sih masih positif kinerja fintech di tahun 2024. Bagaimana dari sisi regulasinya, Pak? Regulasi sendiri juga kontribusinya cukup positif ya, karena di tahun 2023 lalu kan ada undang-undang P2SK gitu, di mana untuk pertama kalinya pengaturan fintech ada di level undang-undang, dan di tahun lalu dan tahun ini banyak peraturan-peraturan turunan dari undang-undang P2SK ini, termasuk POJK untuk inovasi teknologi sektor keuangan atau POJK 3 tahun 2024. Jadi regulasi juga cukup akomodatif gitu ya. Lalu di sisi OJK juga mengeluarkan roadmap untuk inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan juga aset derivatif gitu. Yang kita lihat juga tadi indikatornya tumbuh positif, dan tahun depan rencana peralihan dari Bapepti Kementerian Perdagangan ke OJK juga kelihatannya akan disambut baik oleh industri gitu. Dan dari sisi Bank Indonesia juga, Bank Indonesia baru menerbitkan blueprint sistem bayaran tahun 2030 gitu ya, di mana di situ juga mengakomodir inovasi-inovasi dari sisi fintech. Jadi itu sudah cukup akomodatif. PR-nya mungkin masih ada beberapa gitu, misalkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, yang masih kita tunggu. Lalu beberapa peraturan pelaksanaan dari UU ITE nomor 1 2024 yang juga kita masih tunggu. Harapannya sih peraturan-peraturan ini bisa tetap akomodatif terhadap inovasi di industri fintech. Bagaimana dengan tahun 2025, Pak? Cukup optimis melihat tahun 2025 gitu ya. Karena inovasi-inovasi di fintech masih akan terus berjalan. Kita mengharapkan inovasi seperti artificial intelligence atau AI yang dalam setahun terakhir ini tumbuh pesat juga bisa menstimulus inovasi-inovasi baru di industri fintech. Lalu kemudian juga embedded finance, open finance yang juga semakin banyak dipakai, di mana fintech juga sekarang berkolaborasi dengan industri jasa keuangan legacy gitu, baik itu bank, asuransi, pasar modal. Jadi kita lihat kolaborasi-kolaborasi ini juga menciptakan kesempatan inovasi di industri fintech, juga kesempatan untuk peningkatan transaksi gitu, baik di industri fintech sendiri maupun di industri keuangan. Demikian prediksi bisnis 2025 sektor fintech bersama Aris Setiadi, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Indonesia. Saya Anto Wijaya. Prediksi Bisnis 2025.